Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rahasia bank dalam bisnis perbankan. Pengertian rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Di samping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukkan untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. Selanjutnya ada pentingnya rahasia bank dalam bisnis perbankan. Dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberikan keterangan atau informasi pada siapapun mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Suatu hal yang menarik bagi siapapun yang berhubungan dengan bank adalah terjaminnya jati diri nasabah. Hal itu dapat dimaklumi sebab bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Dengan kata lain, nasabah berhubungan dengan bank sebab nasabah percaya bank agar tetap memegang teguh norma-norma dalam usaha perbankan. Satu di antara norma yang dimaksud adalah rahasia bank. Selanjutnya, dasar pemikiran ketentuan rahasia bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan, eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya maupun yang telah menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari suatu bank, sehingga terpelihara kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya adalah teori dalam rahasia bank. Terdapat dua teori yang berkenaan dengan rahasia bank yang bersifat mutlak, absolut teori, dan teori rahasia bank yang bersifat relatif. Teori pertama, teori mutlak. Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Kedua, teori relatif. Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif atau terbatas. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada pelanggaran rahasia bank dan sanksi atas pelanggaran ketentuannya. Pelanggaran rahasia bank adalah perbuatan memberi keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang perbankan atau tanpa persetujuan nasabah menyimpan yang bersangkutan. Pelanggaran rahasia bank dapat dilakukan karena paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau terafiliasi lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur dalam sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berupa ancaman pidana dan denda secara kumulatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah ditentukan rambu-rambu yang berkenaan dengan pelanggaran rahasia perbankan, sebagaimana tertuang dalam pasal 47, yaitu sanksi pidana. Yang pertama, di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun
serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Yang kedua, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Selanjutnya, sanksi administratif. Bahwa selain sanksi pidana tersebut, untuk setiap sanksi pidana, pihak pimpinan Bank Indonesia selain dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagai berikut. Denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan turut serta dalam kegiatan clearing, dan pembukuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Selanjutnya, kelemahan rahasia bank. Simpanan nasabah penyimpanan adalah sumber dana bagi bank. Oleh karena itu, wajar apabila undang-undang mengatur agar bank melindungi nasabahnya, akan tetapi di sisi lain tentu ada juga nasabah penyimpanan yang berstatus debitur, beretikat jahat, bad faith. Dengan berlindung di balik rahasia bank, melakukan perbuatan tercela terhadap mitra bisnisnya, misalnya membayar dengan cek atau biliet giro kosong. Mitra bisnis yang menerima cek dan biliet giro kosong sudah tentu tidak mungkin mengetahui saldo simpanan nasabah penyimpanan yang berstatus debitur itu, karena dilindungi oleh rahasia bank. Hal semacam ini tentu akan mempengaruhi citra kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, menghadapi nasabah penyimpanan yang beretikat jahat, bank tidak perlu raguan melakukan tindakan blacklist. Dan kepada Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina perbankan, penegakan hukum yang tegas justru meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata, karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, karena yang benar hanya milik Tuhan semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.